Yesus Kristus. Kini tiba saatnya kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita buka hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung kita yang datang melawat kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Sukacita kami utarakan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kami mau datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mau membuka hati kami untuk datang kepada Tuhan, menikmati hadirat Allah yang Maha Kuasa. Kami memohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami kekuatan dan kuasa, kemampuan untuk menikmati hadirat Allah yang Maha Kuasa. Setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini dipimpin, diurapi, dikuasai oleh Roh Kudus. Marilah Roh Kudus datang untuk menjamah melawat setiap kami, bahkan seluruh umat-Mu yang datang, bahkan yang belum datang. Kau berkati kami bersama-sama. Yang dalam perjalanan Kau panggil ke tempat ini untuk datang beribadah. Kami memohon kepada Tuhan Yesus Kristus, ampuni setiap cacat celah kami di hadapan-Mu. Layakkan semuanya kami, agar kami dapat melihat kemuliaan Allah yang Maha Kuasa. Engkau berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya, berjalan dengan lancar. Tangan Tuhan menopang kami. Utus para malaikat-Mu berkhidmat di sekeliling kami, agar kami mendapatkan daya fokus dan ketenangan untuk menyambut Tuhan. Berikan kami kegirangan untuk memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita tidak henti-hentinya untuk menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian ini, ku naikkan syukur padamu Yesus. Haleluya. Ku tinggikan
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memberikan hati yang terbaik bagi Tuhan, sebab Engkau sedang mendengarkan setiap pujian dan penyembahan kami. Kami ingin bersorak-sorai menyembah Engkau. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Kita angkat pujian ini, hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Berikan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhanlah kekuatan mazmurku, Dia menolong aku kesehatanku. Hanya padamu kami percaya.
Memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan yang kami percaya Engkau hadir di sini, Engkau hadir dalam setiap pribadi masing-masing. Setiap anak-anak-Mu Engkau lawat dengan kekuatan kuasa. Engkau hadir di tengah-tengah bangsa negara Indonesia. Dan kami yakin akan kekuatan Roh-Mu, janji-Mu untuk Indonesia, bahwasanya dari negeri yang berlambang burung Garuda, Tuhan akan pilih hamba kekasih-Mu, umat yang Engkau pilih sejak dari kandungan ibundanya. Saat ini berbicara Engkau Tuhan kepada setiap pribadi kami masing-masing. Berbicara Engkau untuk Indonesia, berbicara Engkau untuk bangsa-bangsa saat pagi hari ini, bahwa kami akan menyongsong kegerakan yang besar dari Tuhan, kekuatan yang maha dahsyat Engkau curahkan bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa. Kami percayakan kekuatan kuasa firman dan janji-janji-Mu. Urapi hamba-Mu, buka lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tahta Allah mengalir, memenuhi tubuh jiwa kami hamba-Mu. Berkati kami semuanya, sembuhkan yang sakit, lawat setiap kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami minta untuk yang di belakang bisa maju ke depan sini, dipenuhi kursi-kursi depan. Dan saudara, saya akan sampaikan tema yang sangat penting. Silakan saudara menduduki tempat yang di depan. Tuhan akan bicara kepada saudara semuanya. Saudara siap diberkati? Dengarkan instruksi
Saya akan sampaikan tema ini, siapakah Satrio Piningit menurut kitab Wahyu. Sekali lagi, siapakah Satrio Piningit menurut kitab Wahyu. Ini bahasa Jawa, Satrio Piningit. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia katakan itu seorang satria. Kata-kata dipingit itu dipersiapkan di salah satu tempat. Nah, kita selidiki, kita akan cermati dalam kitab Wahyu yang kita punya ini. Siapakah sebetulnya dia itu? Siapakah dia? Orang itu akan dipilih dari tengah-tengah bangsa Indonesia. Amin. Amin. Saudara percaya itu? Kalau saudara percaya, langkah saudara akan tegak. Saudara akan berdiri teguh atas kebenaran firman. Saudara akan yakin bahwa dari Indonesia nanti Tuhan akan pilih orang yang akan menjadi penyalur berkat untuk bangsa-bangsa. Amin. Ini yang dinamakan dalam bahasa umum di Indonesia Satrio Piningit. Jadi bahasa Jawa itu tidak sesat, saudara pahami ini. Bahasa Jawa itu tidak sesat. Di Indonesia ini banyak bahasa. Jadi saudara memahami ini yang tinggal di Indonesia. Kita akan baca lagi dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mula hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Saudara, ini kitab Yesaya. Kitab Yesaya. Nabi ini bernubuat dari sekarang ini kurang lebih 2700 tahun yang lalu. Kalau Nabi Yesaya ini bernubuat mengenai datangnya penebus dosa, yaitu Yesus Kristus, sudah digenapi. Tapi ini yang ayat-ayat ini belum digenapi, saudara. Bahwa dari Indonesia ini Tuhan akan pilih negara yang berlambang burung Garuda dari timur. Ini nubuatan di sana di barat, di Israel. Kita akan baca ayat 3 dan 4, saudara. Ayat 3. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Ya, dijunjung dari rahim, didukung, dijunjung, ya, kelahirannya itu sampai masa tuamu aku tetap dia, tidak berubah. Tuhan itu terus. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Digendong, yuk. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kalau Musa itu dipilih dari antara orang pilihan ini, Musa itu yang terpilih
bangsa pilihan itu keturunan Abraham. Musa dipilih dari kalangan mereka untuk membebaskan bangsanya itu dari perbudakan. Israel diperbudak selama 400 tahun di Mesir. Yang dipakai untuk membebaskan adalah Musa. Nah saudara, kita akan teliti, kita akan cermati siapakah Satrio Piningit itu menurut kitab Wahyu. Dan nanti kalau saudara mencermati ciri-ciri dari orang yang memiliki kehidupan seperti Musa ini, saudara cermati di kalangan saudara, di sekitar saudara tinggal, di tengah-tengah keluarga saudara. Sebab nanti seorang Satrio Piningit itu tidak kerja sendiri. Ini kita perhatikan. Jadi sambil kita mencermati, karena ini mengenai nama Satrio Piningit ini di mana-mana diberitakan, di YouTube diberitakan. Tapi kita akan selidik supaya kita tidak salah menilai, tidak salah berkata-kata. Siapa ini Satrio Piningit? Sebab itu saudara ikuti pemberitaan firman sampai selesai. Ini season kedua. Nanti kalau ada season ketiga, season berikutnya dan berikutnya, kita akan ketemu itu. Siapa ini Satrio Piningit? Begitu kita cermati, ini hatinya, sifat wataknya kita akan teliti lewat kitab Wahyu ini. Amin. Yang disebut kitab Wahyu itu adalah dari Kejadian sampai kitab Malaki, kitab Injil Matius sampai kitab Wahyu yang terakhir. Itu yang namanya Wahyu Allah, untuk menggenapinya kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Mari kita akan lanjutkan saudara. Kalau season yang pertama kita telah belajar mengenai bagaimana Musa itu disertai Tuhan sedemikian. Musa dipingit selama 80 tahun. Musa bisa bertemu dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Ini. Jadi melatih telinga bisa mendengarkan suara Tuhan. Ada 5 panca indera: penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, perasa. Daklah ini diaktifkan sehingga di saat saudara menyelidik di tengah-tengah masyarakat, siapakah tokoh-tokoh yang akan muncul ini, yang Tuhan persiapkan saat ini. Indonesia perlu paham ini, karena kalau Satrio Piningit ini nanti dimunculkan oleh Tuhan, diorbit oleh Tuhan, akan menjadi berkat untuk masyarakat Indonesia, menjadi berkat dari rakyat kecil, menengah ke atas, menjadi berkat untuk pemerintahan, dan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Ini kitab suci yang mengatakan. Kita akan lanjutkan. Sekarang bangsa Israel sudah dilepaskan dari tanah perbudakan, karena dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Saat itu mereka menghadapi jalan buntu, saudara. Menghadapi jalan buntu. Fir'aun tidak tinggal diam. Saat itu Fir'aun sadar bahwa kekuatannya telah hilang dia. Bangsa pilihan Allah yang di Mesir selama 400 tahun diperbudak itu merupakan aset, kekuatan, kemuliaan, hartanya Fir'aun dan Mesir. Itu telah meninggalkan. Fir'aun sadar, dikejar itu bangsa itu supaya kembali. Nah saudara, bangsa Israel menghadapi jalan buntu. Di depan ada laut, namanya laut Tebrau, ada juga yang mengatakan laut Kolsom. Di
sana bangsa itu kalau mundur kena serangan dari musuh, tentara yang digerakkan oleh Fir'aun itu, kalau maju tenggelam di laut. Nah saudara, saat itu di dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 31, Musa berdoa. Doanya Musa didengar oleh Tuhan. Tuhan perintahkan Musa, ulurkan tongkatmu di atas laut. Laut itu terbelah, saudara. Laut terbelah menjadi jalan. Tanah kering, kalau pasir-pasir kering jadi jalan. Bangsa Israel berjalan di tanah yang kering sampai di seberang. Ini kuasa yang menyertai Musa, saudara. Orang yang mentaati mendapatkan pemeliharaan, perlindungan, jalan yang tertutup dibuka. Ini saudara amati ini. Doanya Musa didengar Tuhan. Mungkin saudara menghadapi jalan buntu dalam keluarga, dalam usaha. Ayo berdoa bareng, saling mendoakan, minta didukung doa. Kalau Pak Gembala saya dibantu doa dalam usaha ini, ayo berdoa bareng. Tuhan pasti buka jalan. Amin. Tuhan membuka jalan. Jalan rezeki, jalan berkat, jalan pertolongan dibuka oleh Tuhan. Saudara percaya firman Tuhan? Amin. Jadi kalau menghadapi jalan buntu, tidak usah mendahulukan bimbang, takut nanti bagaimana. Dahulukan Tuhan. Waktu itu bangsa berteriak, Musa tolong, Musa tolong. Syukur. Orang sebanyak itu berteriak minta tolong bersama-sama. Setelah mereka sampai seberang, musuh yang dipimpin oleh Fir'aun itu ngejar sampai di tengah laut. Jalannya itu masih tanah kering, tapi apa yang terjadi? Tuhan mengacaukan mereka. Tanahnya mulai lembek. Kereta mereka semakin miring jalannya. Mereka sadar, oh ini Tuhan berperang bagi orang Israel. Ayo kita mundur. Setelah itu Musa diperintah Tuhan, Musa ulurkan tanganmu. Tongkatnya diulurkan lagi. Air itu kembali nutup krep. Fir'aun dan tentaranya binasa. Ini cirinya salah satunya. Kalau satrio piningit itu diorbit oleh Tuhan, kuasanya itu betul-betul menyertai. Kuasa Tuhan menyertai orang yang mentaati didikan firman-Nya, dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Sementara orang-orang yang memusuhi Tuhan tampil menjadi musuhnya. Musuhnya dibinasakan. Nah ini saudara, ini cirinya. Musa bisa face to face dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan setiap langkahnya disertai Tuhan. Haleluya. Nah, bangsa itu sudah sampai seberang. Mereka penuh sukacita, mereka menaikkan pujian rasa syukur kepada Tuhan. Nah, berikutnya setelah mereka berjalan di padang gurun, mereka menghadapi kesulitan lagi. Itu di dalam Keluaran pasal 16. Mereka sudah mulai kehabisan, persediaannya mulai habis, rotinya sudah mulai habis, gandumnya mulai habis, airnya yang mereka bawa sudah mulai habis. Mereka menghadapi kesulitan ekonominya. Musa berdoa lagi, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan berfirman di situ, Musa,
besok pagi bangsa itu suruh keluar dari tenda pagi-pagi sebelum matahari terbit, aku akan mengirimkan mana surga. Ialah mereka memungut sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kalau senja, aku mengirimkan daging burung puyuh. Ialah mereka makan roti dan makan daging puyuh. Itu selama 40 tahun di padang gurun dipelihara oleh Tuhan. Bangsa itu dipelihara Tuhan. Siapa yang berdoa? Mereka sepakat, Musa disuruh berdoa. Di tengah-tengah kesulitan Musa berdoa, bangsa itu diberkati, roti makanannya, air minumannya diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara percaya Tuhan itu menolong kita di saat kesulitan ekonomi, air minum dan sebagainya. Di saat menghadapi jalan buntu berdoa, Tuhan pasti buka jalan. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa surga kalau tidak melalui aku. Ini ciri-ciri daripada kuasa yang menyertai Musa. Nah, sekarang kita baca di dalam Keluaran pasal 19. Ini mengenai harta kesayangan Tuhan. Ayat yang ke-4 sampai 6. Keluaran pasal 19 ayat 4 sampai ayat 6. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ya, terus Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Terima kasih. Jadi ini pesannya untuk bangsa pilihan itu. Setelah mereka mendapatkan jalan keluar, mereka mendapatkan pemeliharaan, makan minum mereka dicukupi oleh Tuhan. Diingatkan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Musuh-musuhnya yang memperbudak itu dibantai oleh Tuhan. Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku di bawah. Dengan dua sayap Raja Wali itu berbicara kuasa firman dan Roh Kudus. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara bangsa-bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Jadi kalau kita ini sekarang firman untuk kita, kalau kita mendengarkan firman sungguh-sungguh, janji ini juga untuk kita. Kita dijadikan menjadi harta kesayangannya Tuhan sendiri. Haleluya. Saudara percaya firman ini? Saudara yakin menjadi harta kesayangan Tuhan? Saudara yakin Indonesia menjadi kesayangan Tuhan? Dari Indonesia ini Tuhan akan pilih. Kita akan amati terus ini. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Musa ini mendapatkan firman harus sampaikan kepada bangsa itu. Sekarang kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. 1
1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Ini kita di dalam Kristus itu dipilih. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kepunyaan Allah sendiri. Coba kalau menjadi harta kesayangan, apakah dibiarkan begitu? Ditaruh di halaman, ditaruh di teras. Coba, saudara memiliki harta kesayangan, mesti saudara taruh di tempat yang betul-betul aman, jauh dari segala niat-niat orang jahat. Benar? Pasti benar. Sudah di dalam lemari saja masih dibungkus lagi, dilapis lagi, karena itu harta kesayangan. Saudara yakin menjadi harta kesayangan Tuhan? Saudara yakin menjadi orang yang dipilih Tuhan? Menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kudusnya itu karena percaya kuasa kurban Kristus. Haleluya. Saudara ingat Wahyu pasal 10, di tangan malaikat yang gagah itu terbuka kitab kecil. Bukan berarti yang dipahami cuma kitab Injil, 4 Injil itu bukan. Dari kitab Kejadian sampai kitab yang terakhir, malaikat yang gagah itu memahami. Tetapi saudara, kitab Injil, 4 Injil itu merupakan jawaban dari Kejadian sampai kitab Malaki. Jawaban penggenapan mengenai lahirnya, datangnya Mesias Yesus Kristus Juru Selamat. Itu 4 Injil yang memberitakan. 4 Injil yang memberitakan. Setelah itu Yesus Kristus sudah diberitakan di situ, digenapi di situ. Nubuatan para nabi digenapi dalam 4 Injil. Setelah itu saudara, untuk dari Injil sampai kitab Wahyu itu, orang-orang dalam perjanjian baru mendapatkan suatu kekuatan yang supranatural, ya supranatural. Jadi tubuh, jiwa dan roh ini terpelihara. Dari sumbernya adalah berita Injil. 4 Injil itu untuk berpijak orang-orang yang percaya, untuk meningkat dari pintu gerbang. Kenalkan di sana ada mezbah kurban bakaran. Untuk umat itu bisa kudus, menghargai, menerima, meyakini kematian Kristus, kebangkitan Kristus dari antara mati. Itu diyakini. Hidupnya jadi kudus. Siapa yang di antara saudara dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi yang tidak berdosa, angkat tangan. Ada hadiah. Ada hadiah khusus untuk saudara yang tidak berdosa. Bangun tidur sampai mau tidur lagi, tidak ada yang tidak melakukan kesalahan.
Tidak ada yang tidak melakukan pelanggaran baik melalui pikiran, perasaan, pendengaran, penglihatan, pengecap. Manusia ada pelanggaran-pelanggaran, tetapi dalam ayat ini katakan menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, umat kesayangan Allah sendiri. Ini oleh karena percaya kuasa darah Yesus Kristus. Itu di mezbah kurban bakaran, itu di dalam pola tabernakel. Jadi kalau saudara amati, orang itu bisa kudus, bisa suci, disebut orang-orang kudus, itu karena percaya akan pengorbanan Kristus. Setelah percaya, yakin, dosa ditebus. Nah, bejana pembasuhan itu setiap imam yang melayani, tangan dan kakinya harus dicuci itu. Tangan berbicara perbuatan, kalau ada kesalahan minta ampun pada Tuhan, minta ampun pada sesama, berdamai. Kaki berbicara perjalanan hidup, kalau langkahnya salah, minta ampun pada Tuhan, juga berdamai dengan sesama. Juga dalam bejana pembasuhan bicara baptisan air, dibaptis. Setelah itu Roh Kudus menuntun lagi, masuk pintu kemah bicara baptisan Roh Kudus. Setelah dibaptis Roh Kudus, dibawa masuk di sana ke ruang suci. Di ruang suci itu pertama kali ditaruh di sana adalah meja roti sajian. Meja roti sajian yang pertama ditaruh, baru pelita emas. Jadi kalau orang itu bersekutu dengan firman, akhirnya menjadi pelita emas, hidupnya menjadi saksi. Setelah dua-duanya ada, di sana ada mezbah dupa. Di dalam mezbah dupa itu di atasnya ada ukupan yang dibakar. Api yang itu membakar ukupan dari mezbah kurban bakaran. Jadi kalau orang itu bisa menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, doanya didengar oleh Tuhan, itu karena kuasa kurban Kristus. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagahan manusia, tetapi oleh kuasa Roh Kudus, semua masalah itu bisa teratasi. Amin. Roh Kudus yang akan memindahkan gunung-gunung tinggi. Nah, kalau Roh Kudus berarti Roh Kudus ini bekerjanya di dalam alam roh. Kalau ada roh jahat yang mengganggu, mengusik orang-orang pilihan, saudara berseterat oleh kuasa dari Kristus, segala kuasa iblis disingkirkan dari hidupku. Nanti sumingkir iblis itu. Amin. Nah, saudara, setelah itu saudara bisa menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Pintu tirai itu terbuka. Sinar kemuliaan Allah memancar dari atas tabut itu. Ini kalau orang-orang itu yakin sebagai orang-orang pilihan Allah. Nah, saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang disebut bangsa pilihan ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus di seluruh Indonesia. Dari tengah-tengah orang-orang pilihan nanti, Tuhan akan ambil satu yang disebut di dalam Yesaya pasal 46 tadi ayat 11. Itu di sana disebut sebagai hamba Tuhan, hamba, budak-budaknya Tuhan, alatnya Tuhan, seperti Musa. Dari bangsa Indonesia. Indonesia ini terdiri dari berbagai macam organisasi gereja. Ini kalau bicara dari jalurnya kitab Wahyu mengenai Satrio Piningit itu siapa? Ini di sini dibicarakan detail. Dari negara
yang berlambang burung Garuda. Tuhan akan pilih hambanya, alatnya, seperti Musa alatnya Tuhan. Setelah mendengar suara dari Tuhan disampaikan kepada umat yang mendengarkan, yang percaya, menjadi harta kesayangannya Tuhan, menjadi umat pilihannya Tuhan, menjadi kekasihnya Tuhan. Kalau kekasihnya masa akan dibiarkan, pasti dilindungi. Amin. Saudara percaya menjadi kekasihnya Tuhan, yang tinggal di Indonesia percaya kekasihnya Tuhan. Amin. Kalau nanti Satrio Piningit itu dimunculkan oleh Tuhan, ditabis oleh Tuhan, ini untuk segala lapisan umat masyarakat, dari masyarakat bawah, menengah ke atas, dari rakyat sampai yang duduk di dalam kerajaan-kerajaan, akan mendapatkan berkah dari seorang yang namanya Satrio Piningit itu. Sekarang ini sedang dipersiapkan. Sebab itu saudara berdoa. Nah itu jadi ciri-cirinya kita amati. Jadi nanti jangan sampai kita ini gampang-gampang menghakimi. Jangan. Ini akan muncul dari antara kita, dipilih dari antara pilihan tadi, dipilih, disaring. Nah, ini dari Indonesia. Amin. Kita akan baca Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 16 ini. Dibaca pelan-pelan dan kita amati ini. Ciri-cirinya kita amati. Bilangan pasal 12. Ya. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan dengarkanlah hal itu, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Jadi saudara, ini ayat ini saya penggal dulu. Musa itu dikata-katai oleh Miriam dan Harun, itu kakak-kakaknya. Musa itu diam saja. Kalau dia mau bicara, kamu kena malapetaka, pasti terjadi itu. Tapi Musa menjaga mulutnya. Ini kalau saudara itu yakin, dipercaya kuasa dalam perkataan, saudara jaga mulut. Musa ini, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ini kitab suci katakan. Kalau ada orang bilang aku paling lembut hatinya, yang benar kesinggung sedikit marah, emosi, geram. Ini Musa tidak tersinggung, diam dia, menjaga supaya perkataan Musa tidak menjadi bencana untuk orang yang mengangkat-angkat itu. Tapi sekalipun lembut ya, memiliki pendirian yang teguh. Ini Musa. Bukan berarti karena lembut terus mudah dibelok-belokkan, enggak. Memiliki pendirian yang teguh terhadap Tuhan, mengenai kebenaran, ketetapan Tuhan, dia teguh. Nah ini sebab itu keteguhan hati saudara harus miliki. Ya terus. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia,
dengarlah firman-Ku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ini yang menilai Tuhan sendiri, saudara. Bukankah demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku? Kalau sampai Tuhan sendiri yang menilai, coba ini. Ya terus? Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Ini saudara, kalau saudara yakin sebagai umat kesayangannya, saudara dikata-katai orang, mungkin sampai binatang yang kaki 4 muncul untuk mengatai saudara. Diam dan tenang. Tuhan nanti akan tampil sebagai pembela. Kalau yang bicara itu manusia, Musa bisa mendengarkan suara Tuhan langsung, berhadapan muka dengan muka. Itu kalau manusia yang mengatakan, bisa saudara katakan, wah, apa iya? Tapi ini Tuhan sendiri yang berbicara. Jadi Musa itu bisa berbicara, berhadapan muka dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan langsung. Ini ciri-cirinya, saudara. Satrio Piningit itu ciri-cirinya seperti itu nanti. Ya terus Tuhan itu murka terhadap 2 orang itu. Nah, Musa diam, tenang. Yang murka Tuhan. Coba seperti apa murkanya Tuhan? Ayat 10. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Ya, Miriam ini kena kusta. Terus? Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya limpahkan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Terus? Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, dan kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Nah saudara, firman ini untuk kita, untuk saudara yang tinggal di Indonesia. Kalau saudara sudah melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga, ada yang menghakimi saudara, mengata-ngatai saudara, tenanglah, jaga hati, rendahkan hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Tuhan nanti yang akan membela saudara. Seperti Tuhan membela Musa, demikian juga saudara akan dibela oleh Tuhan. Asal memiliki keteguhan hati, hidup dalam kebenaran firman, pembelaan Tuhan pasti turun. Kalau saudara menghadapi jalan buntu, berdoa. Kalau perlu didukung oleh pelayan Tuhan, hamba Tuhan, gembala tempat, datang, diutarakan apa jalan apa yang buntu. Nanti berdoa bersama-sama, pasti Tuhan buka jalan. Kalau dalam menghadapi kesulitan dalam hal ekonomi, keluarga dan sebagainya, berdoa, Tuhan mendatangkan pemeliharaan seperti bangsa pilihan Allah ini. Ciri-ciri ini
nanti akan disandang, dipakai, mempribadi dalam kehidupan orang yang disebut Satrio Piningit itu akan dipilih, diambil dari tengah-tengah bangsa kita. Haleluya. Saudara banyak berdoa untuk mereka yang dipersiapkan. Pas sekarang tinggalnya di kota atau di desa atau di atas gunung, kita doakan Tuhan yang Maha Tahu. Amin. Amin. Saudara yakin mereka sudah dipersiapkan? Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, di Indonesia, kita punya pengharapan yang pasti bahwa rancangan Tuhan akan Tuhan laksanakan melalui orang pilihannya ini. Dari negara yang berlambang burung Garuda. Amin. Tuhan membela kita seperti Tuhan membela Musa. Mari kita nyanyikan pujian. Yesus, Kaulah pembela. Saudara renungkan firman Tuhan ini. Saudara selidik. Kalau saudara ketemukan orang yang memiliki sifat ciri-ciri seperti Musa ini, saudara doakan mereka. Yesus, Kaulah pembelaku. Untuk seluruh sidang jemaat bangkit diri, mempersiapkan diri menerima perjamuan suci. Terima kasih Tuhan, Tuhan firman. Bersorak bagi
Ciri-ciri Satrio Piningin sebagian sudah kami dengarkan, kami sudah diberikan mengerti. Roh Kudus lewat saat ini bangsa negara Indonesia
sangat diperhatikan Tuhan. Karena dari tengah-tengah bangsa Indonesia, Tuhan akan orbit, Tuhan akan pilih hamba kekasih-Mu. Tuhan akan tabis, dilengkapi dengan kuasa yang dari Tuhan. Indonesia menjadi perhatian Tuhan secara khusus. Seluruh rakyat Indonesia diberkati Tuhan. Pejabat-pejabat negara, pemerintahannya diberkati Tuhan. Yang dipimpin Presiden Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Makro Amin, dan seluruh jajaran pemerintahannya, TNI, Polri, dokter, tenaga kesehatan, sertai mereka, para dokter, tenaga kesehatan, seluruh pemerintah dari pusat sampai di daerah-daerah, sampai di perbatasan, sertailah mereka dengan kuasa Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa untuk harta kesayangannya Tuhan. Dari tengah-tengah bangsa ini Tuhan akan pilih, Tuhan akan tabis mereka untuk menjadi berkat rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia, dan Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Kami tunggu Tuhan mentabis Satrio Piningit, hamba kekasih-Mu. Kiranya kekuatan Tuhan turun menyertai mereka, baik malaikat yang gagah turun dari surga membawa pesan-pesan Tuhan untuk disampaikan kepada umat, tapi disampaikan ke 7 guru, disampaikan kepada hierarki yang ada, disampaikan pada bangsa Indonesia, disampaikan untuk bangsa-bangsa. Sungguh Tuhan, lindungi mereka. Kalau mereka sedang dipersiapkan Tuhan di tempat masing-masing, kekuatan Roh Kudus, para malaikat-Mu membantu, menopang, memberkati mereka ketabahan, keteguhan hati, kelembutan hati seperti Musa. Terima kasih Bapak. Demikian juga kami yang di sini, yang sedang mendengarkan firman-Mu, maupun anak-anak-Mu yang akan mendengarkan melalui tayangan YouTube. Diberkati mereka, dilimpahi mereka dengan berkat-berkat surgawi, menjadi harta kesayangan Tuhan. Di saat mereka menghadapi jalan buntu, Tuhan membuka jalan sehingga mereka berjalan terus. Dan kalau mereka menghadapi kesulitan ekonomi, Tuhan datangkan berkat-berkat perekonomian, baik dalam usaha, buka usaha, perusahaan mereka, toko mereka, dalam pekerjaan mereka sesuai dengan profesi masing-masing. Tuhan memberkati. Demikian juga anak-anak sekolah dari SD, TK, SD, SMP, SMA yang di perguruan tinggi, Tuhan memberkati. Tuhan menyertai dengan kuasa-Mu saat ini. Bapak surgawi, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, Engkau memberkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu, dengan kuasa kematian dan kebangkitan-Mu. Kekuatan baru aku terima saat ini lewat urapan Roh Kudus dan perjamuan kudus ini. Diberkati imam yang akan melayani dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Bapa surgawi, terima kasih atas rahmat dan anugerah-Mu.
Kami peringati kematian dan kebangkitan-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami, Bapa. Terima kasih. Kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan yang maha dasar kami terima saat ini. Amin. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas rahmat dan anugerah-Mu. Berkati kerinduan permohonan anak-anak-Mu, apa yang kami lakukan tahun 2023 ini, disertai dengan kuasa-Mu, seperti Engkau menyertai Musa. Sertai setiap anak-anak-Mu, sertai setiap keluarga, sertai dan berkati. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh persembahan kami, baik 2/10 milik Tuhan, persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur, persembahan tatanan, kami unjukkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat sampai berkelimpahan di atas kami, di lumbung-lumbung kami. Diberkati Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, pemeliharaan limpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami, memelihara hidup anak-anak-Mu. Perjalanan anak-anak-Mu, Tuhan lindungi setiap langkahnya. Oleh kendaraan, armada diberkati, dijauhkan malapetaka, musibah, bencana alam, kecelakaan, niat-niat orang jahat, Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, Tuhan halukan. Terima kasih Bapa dalam surga, telah puji hormat syukur bagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, Saudara jadi kekasih karunia Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa ucap syukur. Haleluya.